Halo semuanya, di video kali ini saya akan memaparkan laporan dari Keuangan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atau TRIN di tahun 2023 periode triwulan ketiga atau di bulan September 2023. Sebelumnya perkenalkan saya Devina Permasterik Gunardi dengan NIM 211414017 dan pemaparan laporan keuangan ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah matematika keuangan. Dan di pemaparan kali ini akan membahas mengenai pertama laba bersih dan ekuitas, kedua return on equity, ketiga dividen dan obligasi, keempat liabilitas atau utang, kelima net income margin, enam aset turnover, tujuh inventory turnover, dan yang terakhir itu current ratio. Yang pertama itu ada ekuitas, jadi di bulan Desember 2022 itu ekuitasnya mencapai 1.055.773.919 rupiah, dan kemudian di tahun berikutnya di bulan September 2023 itu mencapai 1.153.434.169 rupiah. Kemudian laba bersihnya itu laba tahunan berjalan di bulan Desember itu mencapai 180 juta 575.432 rupiah, dan kemudian di September 2023 itu mencapai 99 juta 202.140 rupiah. Jadi di laba bersihnya ini tuh berjalan turun dan untuk ekuitasnya ini berjalan naik. Kemudian di return on equity, jadi di sini telah diketahui bahwa laba periode berjalan dari TRIM ini di bulan September atau dari Desember ke September itu 9 bulan mencapai 99 juta 202.140 rupiah. Dan untuk total ekuitasnya itu 1.153.434.169 rupiah, dan untuk laba periode berjalan satu tahunnya itu mencapai 132.269.520 rupiah. Lalu untuk ROE-nya itu dengan membagi dari laba periode berjalan selama satu tahun dibagi dengan total ekuitasnya lalu dikali dengan 100 sehingga memperoleh hasil 11,46%, yang berarti bahwa setiap investasi Rp1.000 di TRIM itu menghasilkan untung bersih setahun sekitar Rp110. Kemudian di dividen 30-40% laba bersih perusahaan. Jadi di sini bila pembayaran dividen itu kurang dari 30-40%, itu terlalu kecil sehingga investor itu berhak lebih dari itu. Namun jika lebih dari angka tersebut, itu dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah mature alias tidak bisa bertumbuh lagi. Dan di sini itu laba periode berjalannya di September 2023 itu mencapai 132 juta 269.520 rupiah, dan untuk 40%-nya dari laba tersebut itu mencapai 529.078.008 rupiah. Jadi untuk dividennya itu mencapai 68.254.906 rupiah, yang berarti perusahaan tersebut itu belum mature atau masih bisa bertumbuh lagi. Kemudian di liabilitas atau utang, di sini di bulan Desember 2022 itu mencapai 1.054.059.625 rupiah, dan di tahun berikutnya di bulan September itu mencapai 2.041.618.743 rupiah. Dan di sini utang banknya itu mencapai 5.749 juta rupiah, dan untuk bunganya itu
Rp38.043.536 dan untuk obligasinya itu mencapai Rp155.157.130 dan untuk total beban usahanya itu mencapai Rp349.845.163. Lalu di saldo laba positif, di sini saldo laba itu harus positif, bukan negatif, dan jika dijumlahkan itu nilainya harus lebih besar dibandingkan total modal yang disetor. Itu berarti bahwa perusahaan yang tumbuh tersebut itu bagus. Dan di sini saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya itu mencapai 10.675.000 dan yang belum ditentukan penggunaannya itu mencapai 637.141.903 dan untuk modal dasarnya itu Rp355.465.000 dan untuk tambahan modalnya itu mencapai Rp123.828.834. Lalu untuk saldo laba positifnya itu kita menghitung dengan saldo laba dikurangi dengan modalnya yang diperoleh itu Rp168.523.069. Kemudian di aset turnover atau ATO, di sini itu menggunakan rumus nilai penjualan atau pendapatan dibagi dengan nilai total aset perusahaan. Dan jika makin besar atonya, itu akan makin bagus. Dan di sini nilai pendapatannya itu Rp515.827.537 ditambah dengan Rp15.746.676 dan kemudian dibagi dengan Rp2.948.563.730 dan diperoleh itu 0,180 atau itu yang menjadi atau sehingga jika atau itu semakin besar, maka perusahaan tersebut akan semakin bagus. Kemudian di inventory turnover, di sini itu menggunakan rumus nilai pendapatan atau penjualan dalam setahun dibagi dengan nilai persediaan. Di sini itu diperoleh 1,109 untuk inventory turnover-nya, yang berarti bahwa perusahaan tersebut itu hanya bisa menjual sampai 1 kali saja, sehingga termasuk perusahaan yang berputaran sedang. Kemudian di current ratio, di sini menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan hutang atau liabilitas lancar. Dengan jika perusahaan itu bagus, maka total aset lancar itu harus lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya atau hutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam setahun. Di sini aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar itu diperoleh 1,56 sehingga current rasionya itu 1,56 dan kemudian untuk current rasio ini cukup besar sehingga karena rasio ini memiliki total aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya, sehingga perusahaan memiliki kondisi yang bagus karena total aset lancar lebih besar daripada utang lancar. Kemudian di net income margin ini menggunakan rumus laba periode berjalan dibagi dengan nilai pendapatan itu diperoleh 18,66% dan dari pendapatan ini senilai Rp1.000 itu dapat diperoleh laba bersih senilai 186,6. Jadi margin laba yang bagus untuk manufaktur adalah
20%, sedangkan perusahaan dagang distribusi barang itu minimal 10%. Kemudian beban pajak di sini perusahaan yang sahamnya itu layak dibeli harus bahwa menunjukkan tidak terlalu banyak beban yang dipikul. Di sini beban pajaknya di bulan Desember 2022 itu mencapai 11.487.804 rupiah. Kemudian di bulan September 2023 itu mencapai 17.060.480 rupiah. Dan untuk laba periode berjalannya itu mencapai 99.202.140 rupiah, dan 25% dari laba periode berjalannya ini mencapai 248.005.035 rupiah, dan hanya ada beban pajak atau PPh badan sebesar 25% dari laba usaha sebelum pajaknya. Kemudian di laba komprehensif, di sini laba periode berjalan dan laba komprehensif itu berbeda, dan laba periode berjalan atau laba bersih itu berasal dari operasional perusahaan. Walaupun angkanya itu terdapat yang real, tetapi ada juga yang tidak. Di sini laba periode berjalannya itu 99.202.140 rupiah, tetapi di laba komprehensifnya itu mencapai 97.720.250 rupiah. Kemudian di arus kas aktivitas operasi masih sama penjelasannya dengan laba komprehensif, yaitu bahwa laba komprehensif itu merupakan pendapatan atau beban utang yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Kemudian neraca keuangan bersih dan sederhana. Di sini laporan keuangan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk itu mudah untuk dibaca dan dipahami. Dan untuk hasil audit wajar, di sini laporan keuangan konsolidasian dari interim tanggal 30 September 2023 itu tidak audit, dan untuk periode 9 bulan yang terakhir itu pada tanggal tersebut itu juga tidak audit. Sekian pemaparan laporan keuangan dari PT Trimegah Sekuritas atau TRIM. Mohon maaf bila ada salah pengucapan, dan terima kasih.